Kompetensi merupakan tolak ukur dari sebuah profesi, tidak terkecuali profesi wartawan. Masalah kompetensi wartawan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi pembicaraan serius pihak-pihak yang berhubungan dengan pers, menyusul perkembangan pers nasional yang mencemaskan. Dewan Pers bahkan sudah menyusun sebuah standar kompetensi untuk menguji kemampuan wartawan dalam menjalankan profesinya agar tidak keluar dari koridor etik yang sudah ditetapkan. Setelah penyusunan standar itu, kemudian dilanjutkan kegiatan dalam tataran praktis dengan melakukan uji kompetensi wartawan di seluruh Indonesia. Kompetensi wartawan dibagi menjadi 3 jenjang: wartawan utama, wartawan madya, dan wartawan muda. Peserta UKW untuk tingkat muda adalah para reporter yang telah menjadi wartawan minimal 1 tahun. UKW tingkat madya diperuntukkan bagi wartawan yang telah bertugas sebagai redaktur, koordinator liputan, dan redaktur pelaksana. Peserta UKW tingkat madya ini minimal telah menjadi wartawan selama 3 tahun. Sedangkan UKW tingkat utama diperuntukkan bagi wartawan yang telah menjadi wakil pemimpin redaksi dan penanggung jawab media. Uji kompetensi ini dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, dan perguruan tinggi. Seperti yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Banten untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan di Banten. Bertempat di Hotel Ratu Bidakara 25 dan 26 November 2012, PWI Banten menggelar uji kompetensi wartawan tahap 3. Sedikitnya 64 wartawan mengikuti uji kompetensi tersebut. Ketua PWI Banten Firdaus mengungkapkan, hingga pelaksanaan UKW yang ketiga ini tercatat sekitar 140 wartawan di Banten sudah kompeten. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan Banten, PWI Banten tidak henti-hentinya mengagendakan pelatihan-pelatihan bagi wartawan. Ya, program pendidikan dan pelatihan itu menjadi prioritas di PWI. Karena apa? PWI itu hanya mengenal 10 program. Pertama, pelatihan. Kedua, pelatihan. Ketiga, pelatihan. Keempat, pelatihan. Kelima, pelatihan. Keenam, pelatihan. Ketujuh, pelatihan. Ke-8, pelatihan. Ke-9, pelatihan. 10 baru dan lain-lain. Artinya, seluruh rangkaian kegiatan PWI itu merupakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Secara bertahap, kompetensi wartawan itu mulai diterapkan Dewan Pers mulai tahun 2013. Tetapi punishment-nya mungkin secara radikal akan dimulai tahun 2015. Tetapi 2013 ini narasumber sudah berhak menanyakan mana kartu kompetensinya. Bahkan wartawan itu berkewajiban untuk menunjukkan kartu kompetensinya kepada narasumber. Kalau misal tidak, narasumber sudah berhak untuk menolak gitu. Jadi tidak ada lagi wartawan yang tidak kompeten, karena kompetensi itu ditetapkan Dewan Pers sebagai regulasi masyarakat pers di Indonesia. Artinya kita harus tunduk patuh kepada kebijakan-kebijakan ketetapan yang ditetapkan Dewan Pers. UKW ini dinilai sangat penting untuk mencetak wartawan yang memenuhi standar kompetensi wartawan atau SKW. Karena sejak keran kebebasan pers, media cetak, media elektronik, ataupun media online tumbuh seperti jamur di musim hujan. Siapapun saat ini bisa menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Karena banyak media yang muncul, otomatis wartawan pun demikian. Siapapun berhak menjadi wartawan,
tidak ada undang-undang di negara ini yang melarang seseorang untuk menjadi wartawan. Hanya dalam bertugas semua wartawan mesti mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan adalah sebuah profesi yang sangat strategis dan memiliki peran besar di dalam membentuk opini publik, bahkan bisa mengubah sejarah. Produk yang dihasilkan wartawan akan bisa diakses siapa saja, mulai dari orang dengan tingkat ekonomi paling bawah sampai yang mapan, dari masyarakat biasa hingga presiden, dari orang tua hingga anak di bawah umur. Karena produk yang dihasilkan wartawan menjadi konsumsi masyarakat lintas etnis, lintas usia, lintas agama, lintas profesi dan lainnya, maka produk berita yang dihasilkan oleh si wartawan itu tentu tidak boleh serampangan. Ketika informasi yang disajikan ke publik menyesatkan, yang rugi bukan hanya perusahaan yang menerbitkan media itu saja, tapi masyarakat juga rugi. Lebih daripada itu, negara juga bisa dirugikan. Berpijak dari itu, maka SKW sangatlah penting. Seorang reporter di dalam menjalankan tugasnya mencari berita mesti sesuai dengan SKW seorang reporter. Begitu juga ketika menulis berita yang didapatkannya di lapangan. Berita itu mesti ditulis sesuai dengan SKW. Jangan sampai berita yang ditulis isinya menghasut, tidak runtut, kaidah bahasanya menyimpang, dan hal-hal lainnya. Begitu juga dengan seorang redaktur, koordinator liputan, ataupun redaktur pelaksana. 3 posisi tersebut harus memiliki kemampuan yang memenuhi SKW, sehingga berita yang diproyeksikan benar-benar terarah. Berita yang diedit dapat memudahkan pembaca untuk mengerti, bisa mengeliminir kesalahan huruf, tanda baca, dan dapat merancang peliputan serta menulis berita-berita dengan gaya insert atau feature dan lain sebagainya. Demikian pula dengan seorang pemimpin redaksi atau penanggung jawab media. Mesti benar-benar bisa memimpin timnya sehingga mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seorang pemimpin redaksi mesti memiliki SKW tingkat utama. Dengan adanya SKW tingkat utama ini, si pemimpin redaksi benar-benar mampu memainkan perannya sebagai leader di dalam penerbitan. Dengan adanya reporter, redaktur, konlip, redpel, dan pemimpin redaksi yang telah memenuhi SKW, maka produk dari media itu dapat terjamin berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Produk berita yang disajikan benar-benar lahir sebagai media informasi, media sosial, media hiburan, dan media kontrol sosial dengan baik. Dalam uji kompetensi ini, wartawan harus bisa mengaplikasikan tugas sebagai seorang wartawan di hadapan penguji, mulai dari wawancara, mencari angle atau sudut pandang, hingga menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Diungkapkan salah seorang pengawas UKW PWI Banten, Taufik Umar, kalangan pers menyambut antusias lahirnya SKW ini, tak terkecuali di Provinsi Banten. Dalam peringatan Hari Pers Nasional di Palembang tahun 2010, dibuatlah Piagam Palembang yang berisi berbagai peraturan yang harus diratifikasi oleh perusahaan pers di Indonesia. Piagam Palembang ditandatangani oleh 19 kelompok perusahaan pers yang dengan demikian mereka sepakat untuk menjalankan aturan yang termuat di dalamnya. Selain SKW yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pers, juga ada standar perusahaan pers, standar pelindungan profesi wartawan, dan kode etik jurnalistik. Ya, jadi begini ya, ini kaitannya justru masa-masa awal sejak tahun 2010 ya, dari Piagam Palembang ya. Karena itu di beberapa daerah di Nusantara ini sudah selenggarakan, seperti juga di Banten ini. Nah ini terima kasih Banten sudah, saya kira sudah 3 kali
di sini ya. Sekarang ini sudah lebih dari 2.000 pesertanya. Banten merupakan bagian yang terbaik untuk penyelenggaraan ini karena sekarang jumlah kira-kira 67 orang, hampir 70 lah begitu kan, luar biasa itu kan. Ini memiliki suatu potensi yang luar biasa penyelenggaraan ini. Setiap kali di Banten diselenggarakan itu jumlahnya selalu besar, ya, selalu banyak gitu. Dan ini merupakan bagian dari sebuah usaha kita untuk menyelenggarakan UKW di beberapa daerah. Tidak semuanya sebesar ini. Banten merupakan bagian yang terpenting, dekat dengan ibu kota, juga bertetangga dengan Jawa Barat, ya, yang semuanya kalau kita selenggarakan UKW seperti ini mendapat antusiasme yang kuat. Nah ini kan, jadi pada yang kedua ini juga ini sangat bagus, ya. Saya kira itu. Ya. Memang namanya uji kompetensi wartawan dan ada kesan ujian, tetapi sebetulnya UKW itu adalah peserta mendemonstrasikan kembali, mengunjuk kerjakan istilahnya apa-apa yang selama ini mereka kerjakan di dalam proses jurnalistik, mulai dari mewawancara, menulis berita, mengedit, merencanakan, ya, semua. Jadi